Jadi akhirnya itu adalah membuat lingkaran setan dan juga meningkatkan konsumtif kita. Kita nggak bisa terlalu sedikit atau terlalu pelan dalam mendeclutter, karena apa? Nanti fasenya itu akan habis, fasenya itu akan lewat. Jadi kayak kita udah kehilangan momentum untuk decluttering kita. Buat goal kita yang realistis dan sesuai dengan gaya hidup kita masing-masing. Hai semuanya, welcome back to my channel. Senang banget bisa ketemu kalian lagi hari ini. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap keadaan kita dalam keadaan sehat dan baik selalu. Jadi buat kalian yang baru pertama kali nonton videoku, salam kenal, nama aku Devi. Aku suka buat video tentang gaya hidup minimalis dan juga tentang budgeting. Dan buat kalian teman-teman onlineku yang setia, sahabat-sahabat onlineku, thank you banget udah hadir lagi di video hari ini. Gak capek-capek dan bosan aku bilang thank you, karena kalau bukan buat kalian, buat siapa lagi? Jadi hari ini kita akan ngomongin lagi tentang decluttering. Gak tahu ya, kayaknya sekarang justru aku lagi banyak bikin video tentang decluttering nih, karena kayaknya dari beberapa waktu ini banyak nih teman-teman yang mulai atau baru masuk ke dalam gaya hidup minimalis. Dan biasanya setiap orang yang masuk ke dalam gaya hidup minimalis itu mulainya dari decluttering. Makanya hari ini aku mau berbagi 10 kesalahan yang biasa kita lakukan saat decluttering, terutama saat kita baru memulai decluttering. Karena hal-hal yang akan aku bagikan ini adalah hal yang aku alami di waktu awal-awal aku decluttering. Jadi semoga setelah kalian nonton video ini, kalian tidak mengulangi kesalahan yang aku lakukan. Jadi kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Jadi kesalahan yang paling pertama adalah unrealistic goal atau goal yang tidak realistik. Jujur, ayo ngaku. Pasti kita tuh biasanya awal-awal itu pengen langsung decluttering satu rumah. Karena saat kita ngelihat gambar di internet hasil decluttering before and after gitu ya, itu kelihatan banget hasilnya kan berubah jauh gitu ya. Tapi kita nggak sadar bahwa sebenarnya gambar before dan after itu mungkin butuh waktu 1 tahun atau bahkan 5 tahun. Jadi bukan artinya gambar before dan after itu adalah bener-bener hari ini decluttering dan besok hasilnya langsung bersih semua kayak gitu. Nah, jadi saran aku adalah kita buat goal yang realistis. Dengan cara apa? Dengan bikin goal per term, per waktu gitu ya. Misalnya, oke, dalam minggu ini aku mau declutter lemari baju. Oke, minggu depannya aku mau declutter dapur tapi kulkasnya dulu. Nggak langsung semua satu dapur, karena itu bisa jadi overwhelm dan kita akan capek sendiri dan trauma. Jadi bisa dibagi jadi beberapa bagian dan waktunya itu bisa jadi lama, dan itu nggak apa-apa. Yang penting adalah goalnya sesuai dengan kita sendiri gitu loh. Karena kan tiap orang waktu yang kita punya berbeda-beda, kebiasaannya, kegiatan sehari-hari. Belum lagi kalau kita punya anak kecil, toddler yang harus diurus, pasti itu kan akan jauh berbeda dengan orang yang mungkin masih tinggal di kosan, masih single, masih muda. Itu kan jadi berbeda. Makanya buat goal kita yang realistis dan sesuai dengan gaya hidup kita masing-masing. Kesalahan declutter yang kedua adalah niru mentah-mentah. Jadi mungkin kita nih waktu awal-awal mulai declutter, kita itu kan banyak banget cari tips and trick dalam memulai declutter. Ya enggak sih? Mungkin kalau misalnya kalian juga nonton video-video aku tentang decluttering, kalian juga pasti kan nemu tips-tips yang aku kasih tahu untuk kalian. Dan kebanyakan dari kita itu benar-benar kayak niru mentah-mentah tanpa menyesuaikan dengan keadaan diri kita sendiri. Karena aku dulu seperti itu. Jadi si A bilang begini, ya aku benar-benar tiru begitu. Si B bilang begini, aku tiru benar-benar begitu. Yang akhirnya adalah nggak sesuai, itu nggak aku gitu. Jadi menurut aku adalah hal yang kita declutter itu harus sesuai dengan gaya hidup kita. Jadi bukan artinya kalau kita tidak mendeclutter barang tertentu, kita nggak jadi minimalis. No, menurut aku nggak kayak gitu juga. Jadi untuk nyimpan barang yang memang benar-benar punya value atau nilai di dalam hidup kita, itu adalah nggak apa-apa. Yang dibedakan di sini atau aku mau kasih tahu dari gaya hidup minimalis ini adalah jangan nyimpan barang-barang yang nggak memberikan value ke kita. Makanya coba kalian kasih di kolom komentar bawah kira-kira barang apa nih yang menurut kalian gue nggak peduli orang mau ngomong apa, tapi gue akan tetap simpen barang
ini? Tulis di kolom komentar kalian ya. Buat kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video yang baru. Kesalahan deklator yang ketiga adalah tidak buat rencana. Jadi artinya apa? Kalau kita bikin goal yang nggak realistik, otomatis perencanaan kita juga nggak realistik. Masa kita bisa bilang, oke, aku mau deklator rumah ini besok harus beres? Ya nggak mungkin lah. Mungkin, tapi kalau misalnya kita tinggal di kosan, itu menurut aku masih mungkin. Tapi kan belum tentu. Setiap orang kan beda. Kalau misalnya kita tinggal di rumah dengan 4 orang lain, 2 toddler, terus habis itu juga rumahnya banyak ruangan, kan nggak bisa kita deklator dalam 1 hari kan. Jangan nyusun rencana yang kita nggak bisa atur gitu loh. Kan yang tahu waktunya itu kan kita sendiri kan. Kayak misalnya kita punya waktu itu malam, atau ada juga yang mungkin punya waktunya siang pas anak-anak pada tidur, atau mungkin ada yang punya waktu justru pagi. Nah itu kan yang tahu kita sendiri. Jadi buat rencana itu sesuai dengan kita sendiri. Kesalahan yang keempat adalah quantity over quality. Ini adalah kebalikan dari prinsip minimalism nih. Biasanya kalau di gaya minimalis kita belajarnya itu kan quality over quantity. Tapi kalau decluttering, kesalahan yang sering kita lakukan salah satunya itu adalah kita lebih mementingkan jumlah barangnya tanpa mementingkan kualitas. Jadi kualitas yang aku maksud di sini adalah kita itu lupa bahwa decluttering itu adalah bukan cuma sekedar ngeluarin atau membuang barang yang gak kita pakai lagi, tapi itu adalah suatu proses. Makanya aku bilang jangan terlalu buru-buru, karena kalau kita terlalu buru-buru kita nggak bisa ngerasain proses tersebut. Proses apa sih kak? Gitu. Prosesnya itu adalah proses gimana kita tuh mikir kayak ini dari kapan aku belinya, masih ada harganya, belum pernah aku pakai. Ya ampun, kok aku masih nyimpan barang ini udah 4 tahun gak aku pakai. Proses itu yang bisa menyadarkan kita. Kalau kita serba buru-buru, maunya cepat, cuma mikir bahwa oke, yang penting aku declutter sebanyak-banyaknya, aku mau declutter 1000 items dalam 1 bulan, tanpa menikmati atau bener-bener menjalankan prosesnya, itu nanti decluttering kita akan jadi sia-sia. Kita nggak ngerti maksud dari declutteringnya itu apa, kita nggak punya goal dari decluttering kita apa, dan kita nggak akan belajar apapun dari proses decluttering tersebut. Makanya balik lagi dalam decluttering, kita harus ingat bahwa ini bukan cuma sekedar banyak-banyakan barang yang kita declutter, tapi ini juga tentang proses decluttering. Kalian boleh banget untuk share video ini ke teman-teman dan keluarga kalian supaya video ini bisa lebih membantu dan menginspirasi banyak orang. Kesalahan yang kelima, too much or too little. Jadi ini berhubungan dengan kesalahan yang aku bilang sebelumnya. Jadi tadi kan aku bilang kebanyakan kesalahan dari kita itu adalah mikirin banyak-banyakan declutter. Tapi bukan artinya kita juga perlu declutter sedikit-sedikit banget. Jadi apa ya? Decluttering itu kayak naik sepeda. Jadi butuh keseimbangan. Kalau misalnya kita nggak seimbang, ya kita nggak akan jalan sepedanya. Begitu juga dengan declutter, kita nggak bisa terlalu sedikit atau terlalu pelan dalam mendeclutter. Karena apa? Nanti fasenya itu akan habis, fasenya itu akan lewat. Jadi kayak kita udah kehilangan momentum untuk decluttering kita. Tapi kalau kita ngelakuinnya terlalu cepat, itu kayak yang tadi, kita jadi lupa dengan proses decluttering itu sendiri, dan akhirnya kita cuma mikirin tentang banyak-banyakan jumlah barang dalam decluttering. Kesalahan yang keenam adalah beli organizer atau box dan lain-lainnya, intinya tempat penyimpanan. Kenapa aku bilang ini kesalahan? Karena dulu aku itu pas baru belajar minimalism, aku beli banyak banget organizer, baik itu box besar, box kecil, terus juga yang separator untuk misah-misahin barang yang perintilan itu aku beli. Sebenarnya nggak salah, tapi yang salah di sini adalah karena kebanyakan gitu ya. Kalau kita beli, apalagi untuk box-box tempat penyimpanan, itu biasanya kita jadi nanti sebagai manusia, aku sering bilang ini di video-video sebelumnya, bahwa kita tuh punya intensi kalau ngeliat tempat kosong, kita pengennya ngisi. Jadi nanti nih setelah kita declutter barang kita dan kita udah rapihin, terus kita lihat, ternyata ini masih tempatnya ada yang kosong ya, itu otak kita akan mikir bahwa isi barang apa ya. Nah jadi buat aku sendiri, untuk menghindari kita kepengen ngisi barang-barang yang baru, pakai aja yang ada di rumah. Satu lagi buat kalian mungkin yang udah sering nonton video, kalian tahu bahwa aku itu suka bikin budget journal, suka nulis budgeting aku. Nah kalian sekarang bisa juga dapetin budget journal ala aku itu dari website devimelisa.com. Kalian bisa akses, aku akan taruh linknya juga di kolom deskripsi bawah, dan di sana akan kalian temukan juga ada meal plan buatan aku.
Check it out. Kesalahan yang ketujuh adalah mulai dari sentimental items. Ini adalah big no. Jadi mungkin teman-teman yang udah belajar decluttering pasti tahu tentang sentimental items, dan sentimental items ini adalah barang yang memiliki ikatan emosi sama kita dan barang yang punya memori yang banyak gitu ya. Jadi untuk mendeclutter barang ini itu bukan hal yang mudah karena ada hubungannya sama emosi kita. Tapi kadang karena kita baru mau memulai declutter, biasanya kan kita lagi semangatnya tuh, saking semangatnya kita mau langsung mendeclutter sentimental items yang ternyata malah itu bikin kita stres karena kita harus langsung mendeclutter barang yang sebenarnya kita belum siap. Makanya penting banget untuk kita menikmati proses decluttering ini yang kayak tadi aku bilang, supaya saat nanti waktunya kita udah lebih siap untuk mendeclutter sentimental items, itu kita bisa lebih tenang, bisa lebih objektif dalam menentukan keputusan. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa kasih like kalian dan tulis di kolom komentar apa kesalahan kalian dalam decluttering yang mungkin ada di list aku hari ini, atau mungkin kesalahan yang aku nggak list di video hari ini. Jadi tulis di kolom komentar bawah. Kesalahan yang ke-8, tidak merubah kebiasaan. Kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya kita ngelakuin decluttering ini cuman sekedar mau membuang barang-barang yang nggak kita pakai, menurut aku kita akan nggak ngerti apa arti dan tujuan decluttering kita, dan akhirnya kita akan mengulang kebiasaan menumpuk barang itu lagi. Jadi ada beberapa juga video, mungkin kalian bisa cek playlist decluttering aku supaya bisa tahu tips-tips decluttering dan gimana cara mulai atau menjaga barang dan lain sebagainya. Kalian bisa cek video-video aku di sana. Pentingnya adalah kita juga harus mengubah kebiasaan atau gaya pikir atau cara pikir atau mindset kita supaya kita tuh benar-benar ngerti apa sih tujuan dari decluttering ini dan sebenarnya goal apa yang kita mau capai dari decluttering ini. Kesalahan yang ke-9 adalah kelamaan rehome barang yang habis kita declutter. Jadi maksudnya apa? Misalnya nih, kita kan yang baru declutter, biasa aku saranin untuk pakai boxes ya. Jadi dipisahin mana barang yang udah bisa langsung dibuang, jadi udah nggak layak pakai. Atau kedua bisa untuk didonasikan. Atau ada juga box untuk dijual. Biasanya untuk barang-barang yang mungkin mau didonasikan atau dijual, kalau misalnya kita nggak langsung ngambil action untuk menjual atau mendonasikan barang tersebut, akhirnya itu akan jadi clutter lagi di rumah kita gitu ya. Makanya biasanya sekarang aku itu langsung aja, jadi sebelum aku declutter, misalnya aku udah punya plan ya minggu ini, misalnya aku mau declutter baju gitu ya, jadi aku biasanya sebelum mulai declutter aku udah tanya nih ke teman-teman aku kayak, kalian mau nggak baju-baju gini. Kalau misalnya mereka bilang mau, baru aku declutter, dan setelah aku declutter aku bisa langsung kirim ke mereka. Jadi aku nggak mendeclutter dulu baru cari tujuannya, enggak, karena nanti itu akan memperlambat prosesnya dan malah bikin kita males, karena akhirnya kita malah jadi kayak ya udahlah taruh sini aja dulu deh, ya nanti deh, tunggu deh, ya nanti deh sekalian aja declutter selanjutnya. Akhirnya nanti malah kita nyari-nyari barang itu lagi, terus kayak ambil lagi, udah akhirnya balik lagi barang itu, malah jadi clutter yang baru. Dan buat kalian yang mungkin belum join di dalam grup Telegram Minimalism with Devi, kalian bisa join di dalam grup Telegram tersebut karena grup Telegram itu sangat membantu aku pribadi. Kita bisa sama-sama belajar dari sana. Linknya akan aku taruh di kolom deskripsi di bawah. Ini adalah kesalahan ke-10 yang terakhir yang menurut aku sering banyak banget orang itu terjebak, yaitu adalah decluttering to buy new items. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum nonton video aku, please banget kalian cek video aku yang ini, yaitu adalah tentang toxic atau bahayanya dari gaya hidup minimalis gitu ya. Karena salah satunya aku bahas di situ adalah tentang one in one out. Itu tuh bahaya banget karena itu adalah cara atau alasan kita untuk membeli barang yang baru menurut aku pribadi gitu ya. Jadi kalian bisa cek video tersebut untuk tahu bahaya-bahaya dalam gaya hidup minimalis itu apa aja sih. Jadi kalau misalnya mindset kita, kebiasaan kita tidak berubah dalam decluttering, nanti otak kita itu akan bikin mindset seperti ini. Aku pergi ke mall, aku lihat celana jeans itu lucu, bagus, aku coba, oke, pas. Aku akan beli dan aku akan declutter jeans aku yang di rumah, dan itu akan terus berulang yang akhirnya sampai membuat kita punya mindset bahwa oke, kalau misalnya aku mau barang sesuatu yang baru karena aku lihat sesuatu lebih lucu, lebih bagus,
dan aku udah bosen sama yang di rumah, padahal sebenarnya yang di rumah juga masih bagus gitu ya, masih bisa dipakai, aku declutter aja. Jadi akhirnya itu adalah membuat lingkaran setan dan juga meningkatkan konsumtif kita, yang akhirnya kita cuma mengklaim kita minimalis, padahal dari gaya hidup kita, cara belanja kita, cara pikir kita itu nggak ada minimalisnya, apalagi sustainable-nya nggak ada sama sekali. Jadi ini adalah kesalahan yang menurut aku paling penting jangan sampai kita lakukan, terutama kalau kita baru belajar decluttering. Makanya ingat harus tetap be mindful dalam membeli suatu barang dan juga dalam decluttering, supaya bukan cuma soal ngeluarin barang, tapi gimana kita masukin barang juga ke dalam rumah kita. Kalau gitu segini aja video hari ini, semoga video ini bisa membantu dan menginspirasi kalian, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.